Saudara, sejumlah pedagang bakso rumahan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat terpaksa menghentikan kegiatan produksi karena tidak adanya pasokan daging sapi di pasaran. Aksi mogok para pedagang daging sapi se-Jabodetabek berdampak pada terhentinya produksi bakso rumahan di kawasan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pedagang bakso yang biasanya membuat bakso setiap hari untuk dijual kini tidak bisa berproduksi karena tidak adanya bahan baku daging sapi. Untuk saat ini pedagang bakso bertahan dengan menjual stok bakso yang sudah jadi. Di Bekasi, Jawa Barat, akibat aksi mogok pedagang daging dan tingginya harga daging sapi, penjual bakso terancam merugi dan gulung tikar. Keluhan disampaikan Asosiasi Pedagang Mie Ayam dan Bakso di Kota Bekasi kepada Wakil Wali Kota yang menemui mereka. Para pedagang bakso mengeluh aksi mogok dan mahalnya harga daging sapi membuat mereka harus menyesuaikan harga jual. Terkait mogoknya pedagang daging se-Jabodetabek karena tingginya harga daging sapi, Kadin DKI menggelar rapat bersama Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, APDI, serta sejumlah pelaku usaha. Dari pertemuan diketahui jika kenaikan harga daging sapi terjadi di tingkat eksportir. Pertemuan juga menyepakati pedagang daging akan kembali berjualan besok. Nanti malam sudah ada pasokan dan ada operasional. Cuman perlu diketahui kalau orang mau berdagang itu kan pasti ada persiapan. Jadi kemungkinan yang sudah siap itu pasti ada nanti malam, dan yang belum siap mereka akan memulai hari berikutnya. Karena ini kan bukan kelangkaan dari barang ya. Ini adalah karena kenaikan harga dari hulu. Jadi dari eksportirnya sendiri kita sudah mengalami kenaikan, di mana akibat dari pandemi itu berakibat sekali dan shipmentnya juga berakibat, sehingga harganya ini sebenarnya dari eksportir, dari hulu naiknya. Saya bersama Ketua Asosiasi Pedagang Bakso dan Mie Ayam Indonesia Kota Bekasi, Marianto SBY. Pak Marianto dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko, Kompas TV. Pak Marianto, bisa cerita lebih detail kesulitan apa yang dihadapi oleh para pedagang bakso selain dari itu susahnya mencari daging sapi? Ya, terima kasih Mas Riko. Di sini perlu kami jelaskan bahwa saya Marianto SBY sebagai Ketua Papmiso Indonesia Kota Bekasi yang notabene menaungi secara keseluruhan pedagang ayam bakso yang ada di Indonesia. Untuk 2-3 hari ini, Mas Riko, perlu kami sampaikan bahwa untuk mendapatkan daging sapi di pasaran, kita tuh cenderung dengan harga yang tinggi. Dan ditambah pula pada 2 hari terakhir ini, kegiatan jual beli daging sapi yang ada di pasar, khususnya di Jabodetabek itu para pelaku tuh menghentikan kegiatannya ataupun mogok jualan. Itu Mas Riko. Kalau Pak Marianto masih jualan, Pak? Sementara ini aku kebetulan masih ada stok sedikit dari kemarin. Ini masih bisa jualan untuk hari ini. Kayaknya sih nggak nyampe sore, Pak Mas Riko. Kerugian tentu besar ya, Pak? Atau gimana? Bisa ceritakan soal itu? Omset berkurang berapa dan lain-lain? Terima kasih Mas Riko. Warung bakso saya itu temanya warung bakso. Jadi kalau orang masuk ke warung itu jelas dia bertanya bakso. Begitu bakso mereka rata-rata nggak punya, stoknya menipis, otomatis para pedagang mie ayam bakso ini akan kehilangan omsetnya. Terus terang untuk saat ini, kita di masa pandemik ini, kita kehilangan omset sudah turun drastis. Apalagi ditambah sulitnya bahan baku dan mahalnya harga daging yang beredar. Otomatis saya sampaikan omset kita itu menurun di atas 90%, Mas Riko. Saya dengar juga banyak yang hampir gulung tikar. Oh, begitu. Faktanya seperti itu. Mereka daya beli masyarakat akibat pandemik sudah lemah, sudah turun, ditambah sulitnya bahan baku, diimbangi naiknya harga daging. Otomatis usaha kecil mikro ini sempat terancam. Ini kalau pemerintah nggak cepat turun tangan untuk mengatasi hal ini, saya yakin ini kondisi pasar ini akan semakin sulit. Pak Marianto, apa yang dilakukan sekarang selain tadi nggak jualan dulu karena daging sapinya nggak ada? Saya baca soalnya ada yang menggantinya dengan daging ayam, ada yang itu pilihannya seperti apa sebetulnya, Pak? Kalau daging sapi terima nggak ada. kasih Mas Riko, saya jelaskan ya. Mogoknya penjual daging di pasar kita ini dibarengi dengan mogoknya tukang giling daging bakso.
Otomatis ini serentak. Kalau orang yang menyiasati daging ayam, itu hanya sebagian kecil yang memang mereka tuh menjual daging ayam. Baksonya berbahan baku daging ayam. Seperti itu Mas Riko. Bapak kan pasti punya langganan pemasok si daging sapi itu. Apa yang mereka katakan sejauh ini Pak? Sampai kapan mogoknya? Apa yang terjadi sebetulnya kalau dari cerita mereka? Oke, saya jelaskan. Ini informasi yang saya terima bahwa daging pasar itu sekarang sudah tidak sanggup, tidak mampu untuk menjual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, HIT-nya 120.000. Sementara daging karakas timbangan sama tulang menurut versi tukang daging itu per kilonya naik hampir 8.500 sampai 10.000. Jadi per kilo tuh naik 10.000, sementara tukang daging menjualnya harga tetap HIT-nya 110.000 sampai 120.000. Jadi mereka nggak mau naikin harga karena nanti untungnya jadi sedikit malah jadi rugi gitu kan ya? Betul, kalau kegiatan ini diteruskan, mereka tidak untung Mas, malah buntung. Oke. Gitu. Terakhir Pak Marianto, tadi Bapak bilang kan persediaan daging sapinya bahkan habis untuk hari ini terakhir. Terus gimana? Pilihannya apa? Ya untuk sementara ini setelah dagingnya persediaannya habis, ya kita nggak jualan bakso Mas. Tambah sulit lagi gini kehidupan UKM kita ini. Sudah sulit karena pandemik, ini sulit mendapatkan bahan baku, diikut sertakan mahal kan gitu. Mahal. Oke, terakhir tadi Anda ketemu cerita juga dengan Wakil Wali Kota Bekasi. Apa yang disampaikan Wakil Wali Kota, ada sebuah jalan tengah kah? Iya, terima kasih. Kebetulan saya ingin menyampaikan permasalahan ini terhadap pemerintah. Pada dasarnya Wali Kota Bekasi saya anggap sebagai pemerintah yang bisa menyalurkan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi yang selama ini saya derita. Penderitaan saya itu saya sampaikan kepada beliau untuk bisa diteruskan ke pemerintah pusat, agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang pro terhadap UMKM. Gitu Mas Riko. Baik, terima kasih Pak Marianto SBY, Ketua Asosiasi Pedagang Bakso dan Mie Ayam Indonesia Bekasi, meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama, terima kasih, selamat sore.